Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai hewan invertebrata dan kingdom plantae. Oke. Untuk yang pertama kita akan belajar terkait hewan invertebrata, yaitu terkait contoh, pengertian, ciri, dan klasifikasinya. Oke, langsung saja ya. Seperti dari namanya ya, invertebrata. Invertebrata itu berarti berasal dari bahasa Latin yang vertebra, yaitu sendi tulang belakang. Kemudian di dalamnya ada imbuhan in, yang berarti kalau in itu berarti tidak memiliki. Jadi invertebrata itu merupakan hewan yang tidak memiliki tulang punggung atau kolom vertebral. Kemudian, sebagian besar hewan di bumi ini adalah hewan invertebrata. Mereka adalah hewan yang berdarah dingin dengan suhu tubuh yang tergantung pada suhu atmosfer. Selanjutnya, kita akan belajar apa sih ciri-ciri hewan invertebrata. Ciri utama dari hewan invertebrata adalah tidak memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Coba kalian bayangkan, apa saja sih hewan yang tidak memiliki tulang belakang dan tulang punggung? Mereka itu merupakan organisme multiseluler yang benar-benar tidak memiliki dinding sel. Jadi, ciri-ciri hewan invertebrata ini salah satunya adalah tidak memiliki tulang endoskeleton keras. Jadi tidak memiliki tulang endoskeleton keras karena kurangnya sistem tulang yang kompleks. Beberapa invertebrata ini ya cenderung lambat dan berukuran kecil di alam. Jadi ukurannya itu sangat kecil. Karena kurangnya tulang punggung dan sistem saraf kompleks, invertebrata tidak dapat menempati beberapa lingkungan. Jadi tempat hidupnya itu terbatas. Kemudian ciri yang lain adalah tubuh dari invertebrata ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Mereka tidak memiliki paru-paru untuk respirasi, jadi respirasi mereka itu melalui kulit. Beberapa kelompok invertebrata memiliki eksoskeleton keras dari kitin. Kebanyakan dari mereka memiliki jaringan dengan organisasi sel tertentu. Tapi kebanyakan juga bereproduksi secara seksual oleh fusi gamet jantan dan betina. Nah, contohnya yang memiliki kitin itu apa? Kalau di kehidupan kita sehari-hari, itu seperti udang, itu juga ada kitinnya. Tapi nanti coba kalian baca literasi lagi ya. Kemudian, invertebrata ini adalah organisme yang paling beragam hadir di bumi. Hampir 95% dari populasi hewan di bumi ini merupakan invertebrata. Contohnya ya, contoh umumnya itu ya kerang itu tadi, terus udang yang sudah kita sebutkan, ada laba-laba itu juga masuk ke dalam hewan invertebrata. Selanjutnya kita akan masuk ke klasifikasi hewan invertebrata. Ada Ordoasteroidea. Ordoasteroidea ini juga disebut dengan bintang laut, yaitu memiliki bentuk seperti bintang dengan 5 lengan. Nah, contohnya itu ada bintang laut besar atau Astrias vulgaris. Kemudian ada Ordo Ophiuroidea, yaitu berbentuk cakram tubuhnya itu ya. Segi 5 juga dengan lengan panjang juga yang berjumlah 5. Ini contohnya bintang ular laut. Coba nanti kalian cari ya gambarnya gimana. Kemudian ada Ordo Echinoidea atau disebut juga dengan landak laut. Tubuhnya ini berbentuk bulat, tidak berlengan dan memiliki duri yang dapat digerakkan. Nanti bisa kalian lihat di YouTube gitu ya. Kemudian ada Ordo Holoturoidea, memiliki tubuh yang berbentuk bulat panjang
Kemudian osikulanya halus dan memiliki mulut dan anus. Ada tentakel juga. Contohnya itu kayak teripang. Kemudian ada Orthocrinodea, itu memiliki tubuh berbentuk seperti bunga bakung, kemudian melekat di dasar laut, hidupnya di laut dan memiliki daya regenerasi yang tinggi. Nah, selanjutnya, ini ada beberapa contoh Animalia invertebrata. Yang pertama ini ada Purifera. Contohnya ini bisa kita baca ya, ada Spons air tawar, kemudian Spons mandi. Nah, ini coba kalian cari ya gambarnya gimana. Kemudian ada Arthropoda, itu kayak lebah madu. Kemudian ulat, ada nyamuk, itu juga masuk ke dalam kelompok Arthropoda. Kemudian moluska, ini contohnya ada cumi-cumi, kemudian ada sotong, tiram mutiara. Kemudian ada Echinodermata, itu contohnya ikan bintang, landak laut, teripang, lili laut. Apa sih yang membedakan dari keempat Animalia invertebrata ini? Coba nanti kalian kembangkan, kalian baca-baca untuk memperkaya pengetahuan kalian. Jadi sekali lagi di sini kita cuma akan belajar konsepnya. Saya akan memberikan konsepnya, kemudian kalian yang akan mengembangkannya. Jadi perbedaannya ini apa? Coba nanti kalian cari sendiri. Ini mungkin nanti akan saya keluarkan waktu ujian. Kemudian contoh lain ada ini, Cnidaria, Stegophora, Platyhelminthes, Annelida, Acelminthes. Nah, ini apa aja sih contohnya? Kayak contohnya Annelida itu apa? Platyhelminthes itu contohnya kayak apa? Gitu ya. Nanti kalian cari sendiri. Kemudian kalian cari, kalian tulis ya. Ciri-cirinya Cnidaria itu apa? Kemudian contohnya apa itu kalian tulis di catatan kalian. Kemudian apa sih manfaat hewan invertebrata? Yang pasti itu adalah sebagai sumber makanan. Contohnya itu dari kelompok moluska dan Crustaceae. Namun ada juga contoh lain, hewan invertebrata itu contohnya bagi lingkungan. Manfaatnya itu adalah untuk menciptakan keanekaragaman hayati pada skala biosfer. Kemudian ada simbiosis dengan organisme lain. Kemudian juga memiliki peranan dalam penyediaan rantai makanan. Kemudian untuk kesehatan itu dapat digunakan sebagai obat, namun juga ada yang bertindak sebagai parasit. Kemudian bagi pertanian itu juga membantu penyerbukan tanaman, kemudian memelihara dan menggembleng ventilasi lantai. Oke, cukup sekian untuk hewan invertebrata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.